الرحيم نوينا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-maghalatu as-sabi'atu an Yahya ibn Mu'adz radhiyallahu anhu ma'asallahu kirim ay hamidul fi'al wa huwa man yukrimu nafsahu bit-taqwa wa bil-ihtiras anil ma'asi wa la athara dunya ay la qaddamaha wa la faddalaha ala al-akhirati hakimun ay musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsahu من مخالفة عقله السليم. والمقالة الثامنة عن الأعمش اسمه سليمان بن مهران الكوفي رضي الله عنه من كان رأس ماله تقوى كلت الألسن عن وصف ربح دينه ومن كان رأس ماله دنيا كلت الألسن عن وصف خسران دينه. والمعنى من تمسك على التقوى بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب المعاصي بأن أسس أفعاله موافقات الشرع فله حسنات كثيرة لا تحصى ومن تمسك على أمور مخالفة للشرع فله سيئات كثيرة عجزت الألسن عن ذكر ذلك بالعدد. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mu'adz, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ma'asallahu kirim ay hamidul fi'al wa huwa man yukrimu nafsahu bit-taqwa bil ihtirasi anil ma'asi wa la atharu dunya. Kata beliau, orang yang mulia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Orang yang mulia, mau kita jadi mulia, maka satu pekerjaan yang harus ditinggalkan, tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Siapa orang yang mulia itu? Orang yang mulia itu adalah orang yang terpuji tingkah lakunya. Terpuji tingkah lakunya. Maksudnya kalau terpuji tingkah lakunya apa? Berbuat yang baik. Nah, orang yang terpuji tingkah lakunya, orang yang senantiasa memuliakan dirinya dengan takwa. Ini orang yang apa nih? Orang yang mulia. Orang yang terpuji tingkah lakunya, orang yang senantiasa memuliakan dirinya dengan takwa. Maksudnya dia senantiasa bertakwa kepada Allah dalam artian mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang mulia. Dia jaga dirinya dari takwa. Bukan orang yang baru sakit sedikit tidak mau sembahyang. Ini orang tidak mulia. Berarti ini orang
takutnya sama orang. Ya, takutnya sama orang. Nanti orang panggil baru datang. Berulang kali padahal orang itu sudah kasih tahu. Kamu jangan takut sama manusia. Kamu harus takut sama Allah. Tapi semua itu belum membekas dalam diri. Semua itu belum membekas dalam diri. Semua itu belum masuk ke dalam hati bahwa sesungguhnya mereka masih dikalahkan oleh siapa? Baru sedikit tidak mau sembahyang, baru sedikit tidak mau ini. Wah, nanti orang yang panggil baru datang, takutnya sama orang. Ini tidak mulia, mu'azzab. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang terpuji tingkah lakunya, orang yang senantiasa memuliakan dirinya dengan takwa, serta orang yang selalu menjaga diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kan sudah dibilang maksiat paling besar itu apa? Tarkus shalah. Maksiat yang paling besar apa? Tarkus shalah, meninggalkan sholat. Makanya ada ilmunya. Bila kau sakit, sholatmu dalam keadaan duduk kalau tidak mampu berdiri. Bila tidak mampu berdiri, sholatmu itu tidur, berbaring miring. Kalau tidak mampu, berbaring terlentang. Kalau tidak mampu menggerakkan bil isyarah, dengan mata. Kenapa tuh? Supaya kamu tidak berdosa. Kamu baru panas sedikit tidak mau sembahyang, ini dosa besar, maksiat. Ilmu tidak bisa masuk. Ilmu tidak bisa masuk kepada orang yang ahli maksiat. Al ilmu nur, wa nurullah la yuhda li 'asi. Kamu tahu semuanya itu, ya? Kamu tahu semuanya itu, ya? Tapi kamu langgar dia, belum masuk dalam hati. Bagaimana kamu bisa mau jadi orang yang baik? Allah saja kau tinggalkan. Dirimu lebih dikuasai oleh iblis, dirimu lebih dikuasai oleh syaitan. Allah saja kau tinggalkan. Baru sakit panas sedikit kau tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis mempengaruhi jiwa kita. Iblis mempengaruhi jiwa. Jangan, kalau mau jadi orang baik, ya, wala athara dunia ila qaddamaha wala faddalaha ala al-akhirati hakim. Apa yang bilang itu? Dia orang mulia itu, dia senantiasa tidak memilih dunia. Maksudnya apa? Tidak mendahulukan dan mengutamakan dunia. Dia senantiasa mengutamakan kepentingan akhirat. Ada ta'lim nih, ada majelis ilmu. Kepentingan apa itu? Kepentingan akhirat. Maka dia lebih utamakan itu. Nabi bilang, kamu kalau ada majelis ilmu tidak mampu kau berjalan merangkak, kau datang. Kau datang dalam majelis ilmu itu, saking banyaknya pahala itu. Kan? Ini baru diuji, baru dites. Katakan baru dites. Sengaja Ustaz tidak hadir. Tidak hadir untuk salat berjamaah. Lama berdengar-dengar. Diuji coba, ada yang keluar tidak? Ternyata ada. Kan? Berarti ini orang belum taat. Kalau sudah bicara, ternyata ada. Ini tidak taat. Berarti dia hanya taat di muka. Orang-orang seperti itu hanya taat di muka. Taat di muka.
takut sama guru. Alamat munafik. Mau jadi orang munafik orang? Itu alamat tanda-tanda orang munafik itu. Di depan baik, tunduk. Bukan di depannya lari. Munafik. Baik-baik jadi orang munafik, hati-hati. Kamu kira kita ini banyak cara untuk menguji. Ya. Wala atala dunia, orang-orang yang mulia itu adalah orang yang tidak mendahulukan kepentingan dunia. Dia mendahulukan kepentingan selalu ada dalam hatinya. Ingin berbuat baik dia selalu ada dalam hatinya. Yang berkaitan dengan hubungan akhirat selalu ada dalam hati dia. Nah itu. Ya. Mendahulukan, mengutamakan, ya, dia tidak mendahulukan, tidak mengutamakan dunia dibandingkan dengan akhirat. Orang yang benar di dalam perjalanan, orang yang benar dalam perjalanannya, orang yang benar dalam perjalanannya itu ya, orang yang senantiasa mencegah hawa nafsunya, orang dia cegah hawa nafsunya. Dari apa dia cegah itu? Dari perkara yang berlawanan dengan akal sehat. Ya, dia cegah hawa nafsu. Kan musuh yang terberat dalam diri itu siapa? Hawa nafsu. Kita harus diminta mentaklukkan hawa nafsu itu. Makanya kamu diisi terus dengan ilmu. Ya. Anil A'mas, diriwayatkan dari Imam A'mas. Namanya siapa namanya? Sulaiman bin Mihran. Itu A'mas. Sulaiman bin Mihran. Dia mengatakan man kana ra'su malihi taqwa qallatil alsun an wasfi ribhi dini. Siapa ya yang menjadikan modal hartanya itu adalah takwa, maka tidak akan ada lisan yang mampu menggambarkan keuntungan agamanya. Siapa yang menjadikan modalnya dalam hidup ini adalah takwa, maka tidak ada satupun lisan, tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini yang mampu menggambarkan keuntungan dia dalam beragama. Apa itu takwa? Imtisal awamirillah wa ijtinab nawahihi. Jadikan modal utama takwa apa itu? Kerjakan seluruh perintah Allah, jauhi seluruh larangan Allah. Perbanyak engkau duduk di majelis ilmu sebagai tugasmu seorang penuntut ilmu, nescaya kamu terhitung orang-orang yang bertakwa. Takwa itu at-taqwa fis-sirri wal 'alan. Kamu bertakwa bukan hanya di muka orang banyak. Paham? Kamu bertakwa bukan hanya di muka, di hadapan orang banyak. Bukan hanya di hadapan gurumu kau kelihatan bertakwa. Semua yang bagus, begini di hadapan guru. Kalau tidak di hadapan guru, kamu jadi tidak bertakwa. Tidak begitu. Takwa fis-sirri wal 'alan. Kau bertakwa dalam keadaan orang tidak lihat maupun orang lihat. Paham saya, Bu? Kau ibadah, kau menuntut ilmu, orang mau lihat maupun orang tidak mau lihat, silakan kau sama. Senantiasa kau sama Allah. Itu baru orang.
Bukan hanya di muka guru begini takut. Itu jadi orang tidak baik nanti akhirnya. Ya. Mau di hadapan guru, mau tidak di hadapan guru, selalu ingat Allah. Paham? Selalu ingat Allah. Siapa yang menjadikan modal utamanya itu? Maka tidak ada satu orang pun yang mampu menggambarkan keuntungan dia, dan dia akan dapatkan semua itu. Kamu jaga, kamu ta'lim jam 10 tanpa diberitahu duha. Setiap kali sembahyang yang diajarkan oleh gurumu kau harus amalkan. Salat sunat rawatib kan tanpa diberitahu ini salat ini. Itu namanya apa itu? Diajarkan kamu agar supaya dapat menjadikan modal utama dalam hidupmu itu adalah takwa. Jadikan modal utama dalam hidupmu adalah takwa. Apabila sudah kalian lakoni ini, apabila sudah kalian jadikan modal utama dalam hidupmu takwa, maka tidak ada satu manusia pun, lisan pun yang dapat menggambarkan keuntungan yang kau dapat. Dan apapun yang bekerja di sini dengan niat, apa saja yang kalian kerjakan, kalau seandainya kalian punya niat baik untuk akhirat, kamu akan dapat. Paham dong? Ya. Apa saja. Kemudian dia kasih tahu lagi, wa man kana ra'su malihi dunya kanatil alzun an wasfi khusrani dini. Kebalikannya. Siapa saja orang yang menjadikan modal utamanya itu adalah dunia, paham? Kekayaan, maka tak akan ada lisan yang mampu, tidak ada satupun lisan yang mampu memberikan gambaran atau mensifati kerugian agamanya. Lebih dahulukan dunia, ya. Hatinya kejar ini dunia betul. Maksudnya apa itu? Dia kejar dunia, dia lupa sama Allah. Siapa yang larang kau kejar dunia? Selama kita masih hidup, ikhtiar untuk bekerja, silakan bekerja. Tapi pekerjaan itu jangan sampai membuat engkau lalai kepada Allah, membuat engkau tinggalkan perintah Allah. Dunia. Kalau ada yang seperti itu, sakit sedikit, kau lalai sama Allah, itu tanda orang yang menjadikan apa? Menjadikan dunia sebagai modal utamanya. Dia lebih menuruti hawa nafsunya. Maka tidak ada satu lisan pun yang dapat menggambarkan betapa ruginya orang itu. Kamu panas sedikit, ya kau tidak sembahyang. Sembahyang ini sudah paten dalam hidup. Mati boleh mati. Kapan habis sembahyang? Nanti mati. Kapan habis sembahyang? Kapan? Nanti mati. Kau mau sakit parah atau sakit ringan, wajib kau sembahyang. Jadikan modal utama takwa agar supaya kau mulia di hadapan Allah dan kau untung. Lawan itu. Kalau kau tinggalkan, kau gotok sholatmu. Jangan kau alasan kerja, kau tinggalkan sholat. Itu orang rugi. Ya, orang yang rugi sekali orang. Alasan pekerjaan, dia tinggalkan sholat. Alasan dia bajak sawah, dia tinggalkan sholat. Alasan dia kerja kebun, dia tinggalkan sholat. Ada alasan begitu? Maka semua hasil yang dia kerjakan, semua dari hasil yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, itu hasilnya tidak berkah.
Kalau hasil yang dihasilkan tidak berkah, maka dia selalu merasa tidak cukup, kekurangan dalam hidup. Padahal banyak hasilnya. Allah kasih rasa kekurangan. Mau rasamu cukup, walaupun sedikit penghasilan dia, tapi perasaan dia cukup. Dia punya hasil mampu untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Mau seperti itu, jangan tinggalkan Allah. Semua perintah Allah lakukan. Kau punya hidup akan berkah, umurmu berkah, dirimu berkah, matamu kalau kau gunakan untuk melihat yang baik, untuk membaca Al-Quran tiap hari, tiap salat, mau tunggu waktu salat dia baca Quran satu lembar saja, maka matamu akan diberikan keberkahan. Telingamu mendengarkan ta'lim begini, kita belajar terus, maka telingamu diberikan keberkahan, dirimu diberikan keberkahan. Maka apa saja yang kau dapatkan mencukupi untuk kebutuhan dirimu. Itu namanya berkah. Hidup ini cari berkah. Hidup ini cari berkah. Itu. Subhanallah. Maksudnya apa itu? Siapa saja yang berpegang teguh pada takwa karena patuh pada perintah-perintah Allah, hatta mati dia. Berpegang teguh pada takwa karena dia takut atas perintah-perintah Allah, paham? Dan menjauhi semua bentuk maksiat serta perbuatannya. Semua dia perbuatan berasaskan norma-norma syariat, maksiat dia tinggalkan. Dia tinggalkan maksiat, dia kerjakan semua syariat. Maka orang itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, sampai-sampai tidak dapat dihitung kebaikan dia. Itu maksudnya. Tidak ada satu lisan pun yang dapat menggambarkan keuntungan yang dia dapat. Siapa yang menjadikan takwa, selalu mendahulukan berbuat baik sesuai tuntunan agama, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah, yang sesuai dengan norma-norma syariat larangannya, maka senantiasa orang itu mendapat baik dan dia punya pahala banyak, tidak dapat digambarkan oleh siapapun kebaikan di dia. Kita ini haus akan nasihat, tiap hari harus dinasihati. Lihat batu lihat, tahu batu dong? Kalau ditetes hujan satu tetes bertahun-tahun, batu itu jadi apa? Berlubang. Batu saja ditetes air, berlubang dia. Apalagi hatinya patah. Ya, apalagi hati manusia. Kalau senantiasa diberi nasihat, pasti akan masuk. Ya. Tapi kalau membantah dalam hati, mendahulukan keinginan hawa nafsu, mana bisa? Kuncinya mau baik, jangan membantah dalam hati. Saya sudah bilang, taat sama gurumu. Itu maksudnya itu. Sebaliknya, siapa yang berpegang teguh pada pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara yang berselisih dengan syariat, maka akan memperoleh keburukan. Siapa yang suka melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan syariat, berarti pekerjaan apa itu? Pekerjaan buruk. Siapa yang suka berbuat seperti itu, yang bertentangan dengan syariat, maka dia senantiasa memperoleh
keburukan. Keburukan yang sangat banyak sehingga lisan-lisan manusia tidak mampu untuk menghitung keburukan itu. Kesempatan kita hidup ini, kesempatan kita hidup dalam dunia ilmu, maka kesempatan kita untuk mencari kebaikan. Di setiap ilmu, di setiap majelis kita harus hadir, tidak ada absen. Nanti setiap majelis Allah akan turunkan malaikat Allah untuk mencatat kebaikan orang itu. Setiap majelis kita dapat ilmu, bawa pulpen, bawa buku, sudah tahu jadwal rohanya kan? Sudah tahu jadwal rohanya kan? Jadwal rohanya ba'da subuh dan ba'da asar. Oh, jadwal itu kau harus bawa buku, kau harus bawa pena. Pulpen adalah merupakan alat perang bagi seorang penuntut ilmu. Tidak perlu pakai senjata. Alat tani bagi seorang penuntut ilmu. Ditanya, alat seorang petani cangkul dan parang. Alatnya kita apa? Pulpen. Ini senjata. Senjata seorang talibul ilm. Senjatanya. Alamat orang penuntut ilmu itu di kantongnya tidak lepas pulpen. Ini alamat penuntut ilmu. Kenapa? Karena di mana saja dia berjalan pasti ada ilmu yang dia dapat. Ilmu apa saja, dari orang ini ilmu dunia ke ilmu apa saja dia catat. Alamat penuntut ilmu itu tidak lepas di kantongnya pulpen. Makanya dia senantiasa menggunakan baju koko, rap, itu penuntut ilmu. Tidak di kantongnya pulpen, ada buku catatan, notes kecil, ada yang perlu dicatat, ada yang tidak perlu dicatat, dia buka, dia murajaah. Itu penuntut ilmu. Membiasakan dirinya dalam kebaikan. Kita ini sekarang ini melatih diri dalam ketakwaan kepada Allah, agar supaya kehidupan kita di masa akan datang baik di dunia maupun di akhirat akan menjadi bahagia. Orang yang menuntut ilmu, orang yang dapat ilmu agama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu apa tuh maksudnya? Kamu menuntut ilmu dengan baik, saat ini Allah akan angkat kau derajat, beberapa derajat dibanding dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Maka kalau kepingin engkau punya derajat diangkat oleh Allah setinggi-tingginya di antara orang yang ada di tempat itu, maka satu kuncinya apa itu? Belajar, ambil ilmu dengan sebanyak-banyaknya, agar supaya kamu akan menjadi orang yang terpandang, diangkat Allah derajatnya. Tujuan menuntut ilmu bukan untuk berdebat, mengalahkan orang, bukan untuk mencari kekayaan duniawi. Tujuan menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, serta memerangi kebodohan diri kita. Saya bodoh ini, saya tidak paham ini, saya tidak paham ini, saya menuntut ilmu, saya perangi kebodohan. Setelah sudah saya perangi kebodohan, saya taklukkan kebodohan dalam diri saya lestarikan syariat Allah, lestarikan dengan ilmu yang saya dapat. Maksudnya apa dilestarikan itu? Berdakwah, melestarikan agama Allah, melestarikan ilmu Allah, diajarkan ilmu yang dia dapatkan tadi, dia amalkan untuk dirinya dan diajarkan kepada orang lain. Bukan kamu mengajar orang tapi kamu tidak mengamalkan, bukan begitu Pak. Ilmu yang kau ajarkan ke orang itu adalah ilmu apa itu? Ilmu memang yang sudah kamu amalkan. Ya.
Kalau ilmu yang sudah kamu amalkan lantas kau ajarkan ke orang, itu baru ilmunya bermanfaat. Jangan cuma tahu bilang ini begini ya, ini begini ya. Kamu jadi ulama nanti, ulama yang suka ajar orang tapi dirinya tidak melakukan. Berbeda dengan bahasanya, tingkah lakunya berbeda dengan bahasanya. Kamu suruh orang sembahyang, tapi kamu sakit sedikit tidak mau sholat. Bagaimana itu? Ulama berpanah itu. Coba, ya. Kamu suruh orang, ayo rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, tapi sakit sedikit kau tidak. Sudah diajarkan, sudah dikasih tahu. Jangan kasih contoh kepada adik-adikmu perbuatan yang tidak betul. Nanti kamu akan meninggalkan bekas yang tidak baik, dan itu akan ditiru oleh anak-anak yang kecil. Ketika kamu sudah tidak berada di sini, akan ditiru oleh anak-anak yang kecil perbuatanmu itu. Maka berikan contoh yang terbaik sama anak-anak, agar supaya anak-anak itu akan meniru perbuatan itu. Ya, jangan begitu, paham? Hah? Paham? Jangan kamu takut sama saya. Saya bukan Allah. Saya ini bukan Allah yang kau takuti. Yang kau takuti siapa? Allah. Jangan kau sembahyang karena saya. Jangan kau berbuat baik karena saya. Saya cuma mengajar kamu yang baik. Takut sama Allah. Dalam hatimu senantiasa ada dalam hatimu Allahu naziri. Allah senantiasa melihat saya. Allahu syahidi. Allah senantiasa mengawasi saya. Allahumma'i. Allah senantiasa bersama saya. Itu dapat patok dalam hati. Oh Allah dengan saya, jangan begini. Allah senantiasa melihat saya, jangan saya berbuat begini. Ya. Allah senantiasa bersama saya, jangan saya berbuat begini. Ini perbuatan salah. Jangan begitu lagi. Kamu semua diajar. Ingat, sekarang ini kamu lagi dilatih. Karena sudah terlalu lama kamu terlena, kan? Makanya rasanya berat. Tapi lama kelamaan tidak akan berat lagi karena sudah jadi kebiasaan. Ayo, mulai sekarang harus rutin. Jam 7.15 sudah ada semuanya. Dihalau sama masing-masing. Kalau tidak ada gurunya dipanggil gurunya. Ya, ayo masuk. Dihalau masing-masing. Nanti jam 10 lewat berapa? Jam 10 berapa istirahat? Setelah masuk begitu dia 9.45 istirahat, dia langsung sembahyang. Dia pajak semuanya ya, semuanya sembahyang. Habis itu pergi. Lihat, satu orang, dua orang yang lihat jam, sudah jamnya jam 10. Siap, jangan nanti jam 10.15 kalau dipanggil orang. Jam 10 itu panggil memang, ayo masuk. Masuknya jam 10.15. Jam setengah 12 dia siap untuk sholat. Habis itu makan, habis sholat zuhur ya. Habis itu tidur, kami yang jadikan waktu tidur bermain. Karena setengah 3 kita siap-siap lagi. Coba seperti itu. Yang besar-besar berperang kan enak. Guru tidak setengah mati lagi mengarahkan berteriak-teriak. Katakan, sebentar, siapa yang bertugas lagi, yang sudah ditugaskan, baik itu ditugaskan mencetak ornamen maupun tugas yang lain, ya siap, ya. Kerja itu tugas, tanggung jawab. Ini tanggung jawab saya yang diberikan, maka kerja. Itu juga masuk daripada takwa.
wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi wa faqih ahlana wa jarabatina fi dinina ma'al kuti usawa zakar rabbi wa min kulli ma tantani qawlan wa fi'lan karama wa tuqi kulla halalan daiman asfiya ulama bil khairi wa nufaqul asyar rabbina aslana kulla syurur wa akhirat minkal uyun rabbi anna rabbana kulla syurur qabla an tatiyana rasul manun rabbi wasul anta akramun sata wa salatullahi tasyar mustafa manjilan ila ana wa rafa di kita dipilih nasi sifa wa ala alihi rabbi syurafa wa ala sabi wa sabi Taqabbalallahu minkum.